Halo, selamat pagi. Ketemu di kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan kembali mempelajari tentang unsur teks dan juga unsur intrinsik. Seperti yang sudah Bu Lili jelaskan beberapa waktu yang lalu. Nah, mengenai unsur teks itu ternyata masih ada beberapa yang masih kurang paham. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kembali mempelajari apa itu unsur teks. Silahkan perhatikan ke sini. Nah, unsur teks atau berita itu biasanya berpola 5W 1H. Ya. Ini dalam bahasa Inggris. What, who, where, when, why, dan how. Nah, untuk bahasa Indonesianya kita bisa mengambil dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia, beberapa waktu yang lalu Bu Lili juga membantu mengingatkan bahwa kata tanya itu kita singkat menjadi adik simbaber. Nanti silahkan diingat-ingat kembali ya. Nah, setelah kita tahu dalam unsur sebuah teks atau berita itu berpola 5W1H, di sini Bu Lili katakan bukan berarti bahwa penulisan teks atau berita itu harus selalu mengikuti urutan unsur-unsur tersebut di atas. Dalam penyajiannya, seorang penulis dapat memvariasikannya, ya, dapat variasi. Jadi bisa siapa dulu, di mana dulu, atau kapan dulu, ya. Itu tergantung bagaimana penulis mau menyajikan berita atau teks tersebut. Nah, bahkan kadang-kadang unsur-unsur tersebut tidak lengkap dalam sebuah berita. Jadi di sini Bu Lili tekankan tidak harus sama. Nah, bagaimana kita akan mencari unsur teksnya? Beberapa waktu yang lalu juga Bu Lili sudah mengatakan bisa dibantu menggunakan kalimat tanya. Sehingga dalam berita tersebut, dalam teks tersebut, itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat melalui contoh. Bu Lili ada 2 contoh. Sekarang perhatikan ke sini. Nah, Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengimbau kepada pengendara dari Jabodetabek yang hendak berkunjung ke puncak agar berangkat sebelum pukul 13.00 menjelang tahun baru. Oke. Supaya lebih jelas, kasat di sana itu adalah kepala satuan, ya. Jadi supaya nggak bingung. Kasat itu adalah kepala satuan. Kita lanjutkan yuk. Hal ini berkaitan dengan rencana penutupan jalur puncak sejak pukul 13. Itu kalimat yang kedua. Kemudian kalimat yang ketiga, imbauan ini sebelumnya sudah disosialisasikan ke sejumlah hotel, penginapan, dan warga setempat. Nah, seperti kita ketahui bahwa contoh 1 ini ada 3 kalimat. Dengan begitu, kita juga mempunyai 3 unsur teks, ya. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu Bu Lili menjelaskan bisa dibantu dengan menggunakan kata tanya di mana teks yang kita temui, yang kita baca itu merupakan jawaban. Kita perhatikan kalimat yang pertama. Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengimbau kepada pengendara dari Jabodetabek yang hendak berkunjung ke puncak agar berangkat sebelum pukul 13.00 menjelang tahun baru. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang mengatakan mengimbau itu mengumumkan, ya. Itu adalah kasat, kepala satuan, ya. Kasat itu berarti orang. Dengan begitu kalau jawabannya orang, maka kata tanya itu harus diawali dengan kata siapa. Sehingga unsur teks yang pertama itu adalah diawali dengan siapa. Nih, siapa. Kemudian kalimat yang kedua,
Hal ini berkaitan dengan rencana penutupan jalur menuju puncak sejak pukul 13.00. Nah, di sini kita bisa banget bertanya, loh mengapa hal ini terjadi? Ya, hal ini berkaitan dengan rencana penutupan. Sehingga unsur teks yang kedua itu adalah kata mengapa. Kita lihat yang ketiga. Imbauan ini sebelumnya sudah disosialisasikan ke sejumlah hotel, penginapan, dan warga setempat. Nah, unsur teks yang ketiga itu adalah di mana. Karena apa? Di mana imbauan ini disosialisasikan, gitu kan? Jadi jawabannya imbauan ini sebelumnya sudah disosialisasikan ke sejumlah hotel, penginapan, dan juga warga setempat. Begitu. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh yang kedua. Yuk. Guna menghindari kemacetan di jalur wisata puncak, polisi sudah menyediakan jalur alternatif. Nah, di sini kita akan mengambil kata tanyanya, yaitu bagaimana. Karena apa? Kita bisa bertanya, bagaimana menghindari kemacetan di jalur puncak? Ya. Nah, gunakan apa? Polisi sudah menyediakan jalur alternatif. Kemudian yang kedua, Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengharapkan para pelancong dengan tujuan puncak Cisarua agar mengusahakan tiba di tujuan sebelum pukul 13.00 WIB. Ini berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur. Nah, ini kalimat yang kedua. Di sini menggunakan kata siapa, karena akan ditanyakan siapa yang mengharapkan para pelancong tiba sebelum pukul 13. Jawabannya yaitu Kasat Lalu Lintas Polres Bogor. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, kalimat yang ketiga, ini berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur. Ayo, sekarang kita cermati. Kalau kalimatnya ini berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur, berarti di sini kata tanyanya kita menggunakan mengapa. Ya, nanti kita tambahkan. Memang sengaja belum dituliskan supaya kalian juga ikut berpikir, begitu. Ya, di sini ada mengapa, karena tadi sudah dijelaskan bahwa dalam satu paragraf, jika terkandung 3 kalimat, maka unsur teksnya atau kata tanyanya juga harus 3. Baik, anak-anak, semoga dengan penjelasan Bu Lili seperti ini tadi sudah cukup jelas. Nanti kalau belum jelas, silakan kalian ulang-ulang video yang dari Bu Lili ini. Kemudian di sini ada unsur intrinsik supaya bisa membedakan, ya. Unsur intrinsik itu sangat-sangat berbeda dengan unsur teks. Karena unsur intrinsik ini merupakan unsur dalam atau unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel atau sebuah cerita. Contoh-contoh unsur intrinsik itu sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya cerita atau gaya bahasa, juga amanat. Jadi sangat-sangat berbeda. Nah, ada beberapa soal latihan. Silahkan nanti kalian kerjakan, kalian cermati. Harapan Bu Lili kalian semua mendapatkan nilai 100 semua. Oke? Ada 10 soal. Nih, silahkan dilihat. Ada 10 soal di mana di situ terdapat teksnya. Maka kalian harus benar-benar mencermati, ya, mencermati teksnya. Kemudian silahkan nanti kalian kerjakan dengan cermat,
ada 10 ya. Oke. Nah, itu semua sudah lengkap. Baik, anak-anak, materi hari ini selesai. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, juga terapkan protokol kesehatan, ya. Oke. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dah.